anak yang ada di foto ini kan Nina. Tapi dari mana sih Nina dapetin foto ini? Heh, dari mana lu dapetin foto ini? Tadi saya nemu di bawah bangku waktu saya lagi jualan di depan sekolah, Mak. Mungkin foto itu jatuh dari dompet yang beli bakso. Dompet siapa? Saya nggak tahu dompet siapa, Mak. Bohong! Lu dapat dari mana nih foto? Ayo ngaku! Saya nggak bohong, saya nggak tahu dompet siapa, Mak. Kalau gitu kenapa fotonya lu pungut? Rasain. Sekarang lu cari yang punya foto ini. Lu balikin fotonya. Ngapain sih lu nyimpen foto yang lu kagak kenal? Siapa tahu foto ini bisa bawa sial. Ngerti kagak? Beresin tuh gerobaknya. Setelah itu baru lu boleh makan. Nih. Lu mau jadi gara-gara ya? Apa? Si Nina kenapa, Mak? Ih, lu jangan sebut-sebut nama dia lagi di depan emak. Emak udah empet. Lu nggak lihat noh? Gerobak pada rusak, kacanya hancur. Katanya sih tadi dia dicegat sama berandalan, terus duitnya diambil. Nah, kalau dia kagak jualan bakso, kita mau dapat duit dari mana? Mau makan apaan? Duh, Lola nggak peduli. Bukan itu yang mau Lola tanyain. Lola mau nanyain tentang foto. Kata emak tuh foto bawa sial. Foto apaan sih? Lagian ngapain sih emak nyuruh si Nina nyari-nyari orang yang punya foto sampai ketemu? Shh. Lu ngomong jangan kenceng-kenceng. Sekarang lu tutup pintunya, lu. Tutup pintunya. Di. Kenapa juga sih mak mesti pakai tutup pintu segala? Shh. Emak mau nunjukin sesuatu sama lu. Ayo. Mak, sebenarnya emak tuh mau nunjukin apaan sih? Rahasia banget deh. Sabar. Nih, lihat. Apaan tuh mak isinya, mak? Nih, lu lihat. Wah. Bagus banget, mak. Ini pasti mahal. Dapat kalung dari mana? Emak nyolong ya? Heh, jangan sekate-kate lu ya. Enak aja nuduh nyolong. Terus soal foto itu gimana? Dari tadi emak belum menjawab pertanyaan Lola deh. Kalau lu mau tahu jelasnya, lu perhatiin fotonya baik-baik. Tapi awas, jangan sampai si Nina curiga. Kalau dia tahu, Ya elah, mak. Ribet amat sih. Bilang aja kenapa? Sebenarnya apa sih, mak, yang terjadi? justru itu semuanya bakalan jelas kalau lu lihat sendiri fotonya baik-baik. Udah sana cepet. Sana. Ih. Heh. Kata emak lu dicegat sama berandalan ya? Terus dirampok? Iya. Gue nggak percaya. Itu pasti akal-akalan lu aja untuk ngambil duit emak gue. Iya kan? Itu beneran lah. Anak-anak berandalan itu emang ambil duit hasil jualan bakso. Saya harus ngomong apa lagi sih supaya kamu sama Mama percaya? Lagian ada saksi yang ngelihat semua kejadian itu kok. Siapa? Rian, dia teman sekolah kamu pasti kenal. Lu kenal juga ya sama tuh anak? Jangan-jangan lu pacaran sama tuh anak ya? Iya? Kak, Udah deh, lu ngaku aja. Gua tahu kok si Rian sering cabut dari sekolah. Jangan-jangan dia ngedatengin lu ya? Pas dagangan lu habis, lu pacaran deh sama dia. Iya gitu? Dasar nggak tahu diri lo. Lo naksir sama Rian? enggak kamu salah. Salah apanya? Gua kasih tahu sama lu ya. Lu sama Rian itu emang cocok, sama-sama gembel. Jangan-jangan sebenarnya lu kagak dirampok ya? Tapi lu kasihin duit lu itu ke si Rian. Iya? Kasih tahu lo mama gua ya. Apa lo? Kenapa lagi sih? Nina, ngapain lo? Mak, tahu nggak mak? Ini emak dibohongin ya sama dia mak. Sebenarnya tuh duit mak bukan dirampok, tapi dikasihin sama si Rian tuh mak, pacarnya mak. Lu udah bohongin gue. Berani-beraninya lu ya kurang ajar, pakai pacaran lagi. Enggak, Ma, enggak. Apa yang enggak? Hah?
Lu pikir lu anak orang kaya? Bisa ngasih duit sama pacar lo? Gue nyuruh lu dagang bakso di sekolah tuh buat nyari duit, buat biaya hidup, bukan buat kasih ke pacar lo. Ini kan fotonya Nina. Dan kalung ini sama kayak yang emak tadi tunjukin. Cepetan keluarin duitnya. Gue udah gak sabar nih pengen ngitung. Yang kita ambil dari tukang bakso itu. Kira-kira kita dapat berapa, Di? Iya nih, gue juga udah gak sabar. Cepetan dong, keluarin duitnya. Jangan ambil uangnya. Jangan ambil uangnya. Woi, Di. Kok lu malah bengong sih? Di, lu mikirin apaan sih? Udah cepet keluarin duitnya. Gue gak boleh mikirin dia. Wah, banyak banget duitnya. Kalau gini, kita bisa main PS puasnya deh. Astagfirullah, Mas Rian. Apa yang Mas Rian lakuin? Kenapa Mas Rian tega mencuri uang milik orang tua sendiri? Selama ini Bapak selalu berdoa untuk Mas Rian. Agar Mas Rian menjadi anak yang baik. Bapak tidak menyangka Mas Rian bisa melakukan ini. Pak, ini semua nggak seperti yang Bapak kira. Bapak harus percaya sama saya. Saya akan jelasin nanti. Kalau bener nih anak yang ada di foto si Nina, berarti yang sebelahnya ini saudaranya dong, Mak. Itu kagak penting. Emak dulu pernah mau ngejual kalung ini nih. Kata tukang jualannya, ini kalung harganya mahal banget. Emak malah dituduh nyolong. Soalnya emak kagak punya surat-suratnya. Jadi kan emak takut ngejualnya. Makanya nih kalung ini emak simpen baik-baik. Rencananya buat lo. Terus emak mikir, kalau kalung ini harganya mahal banget, berarti si Nina berasal dari keluarga kaya. Terus foto itu kan ditemuin di depan sekolahan.
Nah, itu artinya saudaranya itu tuh sekolah di sekolahan itu juga. Terus Mak, terus gimana? Terus emak nyuruh Nina nyari orang yang punya foto ini. Berarti kan keluarganya. Nah, kalau kita udah tahu, kita bisa meres. Orang kaya. Tapi kalau kata Nola sih Mak, rencana itu kagak bakal berhasil. Paling-paling kita dapat duit dikit. Emangnya lu punya rencana apaan? Gini ya Mak, Nola bakalan cari tahu siapa keluarga si Nina yang sebenarnya. Setelah kita tahu, Nola bakalan masuk tuh ke keluarga si Nina. Pasti mereka percaya, soalnya kan Nola pakai kalung itu, Mak. Nah, setelah Nola diterima di keluarganya mereka, Nola bakal ajak emak. Nola bakalan bilang sama mereka kalau emak itu orang yang paling baik yang selama ini ngerawat Nola. Mereka pasti ngerasa utang budi kan sama emak. Nah, dari situ deh kita bakalan hidup senang selamanya. Kagak bakalan susah lagi, Mak. Lu emang anaknya yang paling pintar. Emak aja kagak punya pikiran ke situ. Kita bakalan hidup seneng, kagak susah lagi ya? Enggak, saya nggak bisa terima itu, Yan. Nina, ambil aja. Enggak, saya nggak mau terima itu. Itu apa sih? Nina? Ada apaan nih? Lo ngapain di sini? Aduh, mampus gue. Rian udah ngeliat gue di sini. Dia pasti bakalan cerita sama anak-anak di sekolah. Gue harus cepet-cepet ngelakuin sesuatu sebelum dia beneran cerita sama anak lain. Oh, jadi lo yang suka ngambilin duit pembantu gue? Lo ngomong apaan sih? Nggak usah pura-pura deh lo. Dasar cowok nggak tau malu. Emang lo nggak bisa apa cari orang lain yang bisa lo palakin? Tega banget sih lo malakin cewek miskin yang udah kerja keras seharian. Dasar berandalan lo. Lo ngomong apa lo, hah? Selama ini lo selalu maksa-maksa Nina kan untuk ngasihin duitnya ke lo? Heh, selalu tahu ya. Si Nina ini anaknya pembantu gue. Tadi nyokapnya cerita sama gue kalau si Nina ini suka dipalakin sama anak dari sekolah gue. Ternyata orangnya tuh lo ya. Si Nina ini emang bego. Wajar aja kalau lo bisa nipu dia. Cukup! Apa? Hah? Lo pikir lo bisa nipu semua orang? Gue itu nggak bego kayak si Nina. Gue tahu siapa lo sebenarnya. Mendingan sekarang lo pergi dari sini, pergi! Sini duitnya. Lu pasti udah lama malakin anak gue. Nina, masuk! 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 Apa lo? Pergi dari sini! Kalau sampai gue ngeliat lo di sekitar sini lagi, gue bakalan bilang sama anak-anak di sekolah. Biar malu sekalian. Denger ya, semua tuduhan lo itu nggak beralasan. Gue punya buktinya kok. Anak-anak pasti percaya sama semua alasan-alasan gue. Terserah lo. Yih! 2.700.000, 2.800.000, 2.900.000, 3 juta. 3 juta? Banyak banget, Mak. Nina, sejak kapan lu ngasih duit sama pacar lu dari jualan bakso? Hah? Lu ternyata udah bohongin gua ya? Pastinya sih udah lama, Mak. Kalau emang bener dia suka ngambilin duit saya, mana mungkin dia datang ke sini untuk kembaliin uangnya. Hah? Ngomong apa lu barusan? Lo pikir gue bego? Gue tahu. Setelah ketahuan gue sama emak, lu pasti langsung nelfon Rian kan buat balikin duitnya? Lagian juga si Rian tuh nggak mungkin punya duit sebanyak itu cuman buat bantuin lo. Itu pasti tuh, Mak, duit yang dia kasih ke si Rian terus dikumpulin. Kurang ajar lu ya, kagak tahu diri. Ternyata lu udah lama nipu gue. Lu gue pungut dari jalanan susah payah gue kasih lu makan. Ini balasannya, hah? Bohongin gue, nipu gue. Enggak, Mas, saya nggak pernah ngebohongin emak. Dasar tong tipu. Alasan apa lagi sih lo? Alasan mulu. Saya nggak pernah ngelakuin itu semua. Rian datang ke sini cuma untuk nolongin saya.
makan ya, Di. Pasti kamu udah lapar. Jangan ambil uangnya. Loh, kamu kenapa, Di? Lauknya nggak cocok ya? Maafin Ibu ya, Di. Ibu cuma bisa nyediain ini. Tapi nanti kalau Ibu dapat uang banyak, Ibu bikinin kamu ayam goreng, ya? Didi suka kok sama makanannya. Tapi kayaknya Didi belum lapar deh, Bu. Didi makannya nanti aja ya. Kemana aja lu? Baru datang jam segini. Mau roti nggak? Duit yang kita dapetin tadi siang mana? Belum kalian habisin kan? Ya belum lah. Lu tenang aja deh. Sekarang mana duitnya? Kita harus balikin ke tukang bakso itu. Apa? Dibalikin? Yang bener aja, Di. Lu pikir kita semua bego apa? Nih duit pasti nggak bakal lu balikin deh sama tukang bakso. Pasti lu makan sendiri nih duit, ya kan? Gue beneran. Gue mau balikin duit itu. Dari tadi gue kebayang terus muka dia. Dia kelihatannya bener-bener sedih. Gue nyesel udah ngambil duit dia. Padahal kan dia miskin sama kayak kita. Jangan harap kita mau ngebalikin tuh duit. Dan satu lagi, Di. Lu jangan konyol deh. Paling aja tuh cewek sekarang udah ngelaporin kita ke polisi. Mas Rian, dari mana aja? Bapak khawatir. Hari ini, saya baru ngeliat kalau ada orang yang hidupnya begitu susah, Pak. Karena dia setiap hari harus kerja keras. Sedangkan saya yang hidupnya udah enak, malah banyak ngeluh, Pak. Saya malu. Tadi saya ke rumah dia. Maksud saya mau menolong dia, Pak. Karena semua uang dagangannya udah diambil sama berandalan di jalan. Tapi ternyata pertolongan saya malah membuat masalah baru buat dia, Pak. Bapak sudah tahu semuanya. Tadi diam-diam Bapak ngikutin Mas Rian. Maafin Bapak ya, Mas Rian. Soalnya Bapak takut Mas Rian terbawa arus teman-teman, mabok-mabokan dan narkoba. Tapi Bapak senang. Ternyata Mas Rian bukan yang seperti Bapak bayangkan selama ini. Bapak bangga sama Mas Rian. Soal cewek tadi, Mas Rian nggak usah sedih. Karena menurut Bapak, meskipun dia punya masalah baru, tapi dia merasa senang. Karena masih ada orang yang memperhatikan dia. Besok kita ke sekolahan Mas Rian. Ngadep kepala sekolah, biar Mas Rian bisa masuk sekolah lagi. Males kan lu sekolah? Males banget. Nih, ya udah bolos aja bertiga yuk kemana gitu, ke mall gitu. Cabut ya. Seru banget. Lu lihat tuh, siapa yang nongol? Kasian banget dia. Di antara sekian banyak cowok sekolah ini, dia malah milih Rian. Bego banget kan? Hah? Bener banget tuh. Tapi kayaknya mereka nggak jodoh. Soalnya si Rian kan udah diskors. Gak bakal nongol lagi. Halo manis, kalau lo mau, gue bisa kasar kok. Asalkan gue jadi pacar lo. Hai. Halo. Kasian ya si Vika. Dia harus bersaing sama tukang bakso di depan untuk ngedapetin cintanya Rian. Maksud lu, Nol? Kemarin gua baru tahu kalau si Nina itu tukang bakso di depan ternyata anaknya pembantu gue. Itu juga gua taunya gara-gara nyokapnya cerita sama gue kalau si Nina itu lagi suka sama si Rian. Ternyata selama ini si Rian itu sering ngerayu si Nina sampai-sampai si Nina rela ngasih duit seluruh hasil dagangannya sama Rian. Brengsek juga tuh anak ya. Seandainya Rian masuk sekolah hari ini, kita bisa permaluin dia, tau nggak? Harus tuh. Wah, Dek. Gue ada kabar bagus.
kayaknya keinginan lo bakal terwujud deh. Maksud lo? Barusan gue liat Rian dianterin sama bapak tua masuk ke kantor kelas kok. Yang bener lo. Bagus deh kalau gitu. Ini kesempatan mas. Gua punya rencana deh. Sini. Sebelumnya saya minta maaf. Sudah jelas-jelas saya minta kepada Rian agar saya dipertemukan sama ayahnya. Bukan sama bapak. Maaf, Pak. Saya memang bukan ayahnya Rian. Tapi saya yang mengasuh Rian sejak kecil, Pak. Begitu pula orang tuanya sudah mempercayakan semua urusan Rian pada saya, Pak. Saya mengerti sekarang. Terima kasih, Pak. Terus terang, kedatangan saya ke sini untuk memohon kepada Bapak agar Rian diizinkan kembali masuk sekolah, Pak. Rian juga sudah berjanji menjaga sikapnya. Jadi saya mohon kelapangan hati Bapak memberi kesempatan pada Rian untuk berubah, Pak. Saya akan mengizinkan Rian untuk masuk sekolah kembali. Tapi ini kesempatan terakhir. Kalau Rian melakukan ulah yang tidak baik lagi, saya bukan hanya menskorsinya, tetapi akan mengeluarkannya dari sekolah ini. Setuju, Rian? Baik, Pak. Dan Pak Joko, saya mohon untuk menandatangani surat ini. Mau apa lagi kamu? Kalau kamu datang ke sini mau ngerampas duit saya, percuma. Yang saya punya cuma bakso, saya udah nggak punya duit lagi. Maafin gue. Gue tahu gue udah salah sama lo. Gue udah jahat sama lo. Gue udah ngerusakin gerobak lo dan mengambil uang lo. Kalau lo mau marah, mau mukulin gue terima kok. Tapi gue janji, gue akan ngebalikin semua uang yang kemarin gue ambil. Nggak perlu. Mendingan sekarang kamu pergi. Ayo pergi. Enggak. Gue nggak mau pergi sebelum lu maafin gue. Sejak kejadian kemarin, gue selalu ingat sama lu. Gue bener-bener menyesal. Mulai hari ini, gue akan bantuin lo. Aneh. Ngapain mereka pada ngeliatin gue ya? Biasanya gue masuk mereka cuek aja. Ternyata si Rian bukan cuma tukang bikin onar, tapi juga nggak tahu malu. Gue gak nyangka, ternyata selera lu rendah juga. Maksud lo apaan? Sialan. Ini semua pasti kerjanya si Nola. Enggak, gue nggak boleh marah. Ini kesempatan terakhir gue untuk bisa terus sekolah di sini. Gue nggak akan ngorbanin kesempatan gue untuk hal yang kayak gini.
Andi, kok si Rian nggak marah sih? Gue juga heran tuh main tuh anaknya emosi. Udah cuekin aja. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai pelajaran hari ini. Andi, Tito, ngapain kalian di sini? Sana keluar. Pelajaran sudah mulai, bukannya masuk ke kelas kalian. Ayo keluar. Biar aku aja yang ngatur bangkunya. Saya kan udah bilang sama kamu jangan ikutin saya. Pergi kamu dari sini. Saya tahu kenapa kamu di sini. Kamu pasti mau ngambil uang orang-orang yang mau beli bakso saya. Iya kan? Saya nggak akan ngebiarin kamu ngelakuin itu lagi. Cukup saya aja yang jadi korban kamu. Kalau sekarang kamu nggak pergi dari sini, saya akan laporin kamu ke polisi. Ayo cepet pergi. Gue nggak takut. Panggil aja sana. Laporin aja gue ke polisi. Kenapa kamu sampai nyopet? Nggak tahu. Gue nyopet gitu aja. Gue nggak pernah pikirin kenapa. Tapi gue bener-bener nyesel. Izinin gue untuk kerja sama lo. Tolong beri gue kesempatan untuk minta maaf dan bantuin lo. Baik. Tapi saya cuma bisa bayar kamu 5.000 per hari. Makasih. Gue nggak keberatan kok. Tapi sebelumnya lu harus terima uang yang kemarin gue ambil. Sisanya nanti gue cicil dari hasil upah gue. Gue nggak mungkin nanyain anak-anak satu persatu soal foto ini. Cara satu-satunya cuma dengan nempelin foto ini di mading sekolah. Apalagi pas jam istirahat kayak sekarang. Pasti banyak anak-anak yang lewat depan mading. Dan gue akan ngawasi siapa aja yang tertarik pas ngeliat foto ini. Dengan begitu, gue bakalan tahu siapa sebenarnya Nina. Balikin bola gue. Mau bola? Nih, ambil. Balikin bola gue. Kembaliin bola lo. Nih, ambil. Lu semua tuh kenapa sih? Mendingan sekarang lu semua pergi dan gak usah ganggu gue. Kamu kenapa sih sayang, ha? Marah-marah terus. Kita kan bisa senang-senang di sini ya nggak? Rian tolongin aku. Si Rian udah mulai kepancing. Bagus deh kalau kayak gitu. Saya akan masuk sekolah kembali. Tapi ini kesempatan terakhir. Kalau Rian melakukan ulah yang tidak baik lagi, saya bukan hanya menskorsinya, tetapi akan mengeluarkannya dari sekolah ini. Setuju, Rian? Kok dia pergian? Kenapa dia nggak kepancing ya? Heran gue. Udah deh, tinggalin aja. Yuk, cabut. Sialan. Coba aja tadi gue nggak ingat sama kata-kata kepala sekolah. Pasti si Andi sama teman-temannya udah gue hajar. Rian. Kamu tuh jahat banget ya. Tadi aku udah teriak-teriak minta tolong sama kamu, tapi kamu malah pergi. Kamu malah ngebiarin Andi sama temen-temennya ngerjain aku. Tahu nggak?
Kamu itu egois, jahat. Kenapa lo jadi marah-marah sama gue? Kan lo sendiri kan yang bilang kalau gue nggak usah ikut campur lagi sama urusan lo. Lo inget kan? Padahal waktu itu gue mau nolongin lo. Jadi jangan salahin gue kalau gue nggak mau nolongin lo lagi. Siapa nih naruh foto masa kecil gini? Apaan sih? Tapi lucu juga nih fotonya. Lihat. Lucu. Apaan yang lucu? Norak, tau nggak Norak? Ini lucu. Udah. Gua nggak pernah kayak gini. Udah. Fotonya kok hilang? Siapa yang ngambil? Andi! Beneran tapi beneran. Fotonya mana? Kenapa? Ini foto lo? Bukan. Kalau bukan foto lo, kenapa kelihatan lo sedih? Hah? Tapi tadi gue nemuin di depan sekolah. Ya gue pikir yang punya pasti anak sekolahan sini juga. Jadi gue pasang di mading supaya orang yang punya itu nemuin foto itu. Udah deh, nggak usah dipikirin. Tadi kan di foto lo yang nemuin. Sekarang gue yang ngilangin. Gampang kan? Udahlah, nggak usah ribet-ribet. Tanpa foto itu, gimana gue bisa nemuin saudaranya Nina? Duh, emak pasti bakalan marah kalau tahu soal ini. Dorong yang kuat. Susah. Nina, Rian, kok udah mau pulang? Emang dagangannya udah habis? iya tadi banyak yang beli baksonya, jadi cepet habis. Kamu keluar bukan mau bolos lagi kan, Yan? Enggak. Tadinya gue mau beli bakso loh. Cuman ternyata udah habis. Nin, bukannya dia yang waktu itu ngambil uang lo ya? Iya, tapi dia ngelakuin itu karena terpaksa, karena teman-temannya. Dan dia sih gue sekarang udah sadar kalau apa yang dia lakuin itu salah. Dia juga tadi udah minta saya untuk ngizinin dia ngebantuin saya. Dan dia juga udah ngembalin setengah dari apa yang dia ambil kemarin. Sebentar ya. Ini Yan, ini buat kamu, buat nyicil yang kemarin kamu kasih. Sisanya saya cicil tiap hari ya, nggak apa-apa. Nggak usah, gue ikhlas kok. Soal uang yang waktu itu, lo nggak usah pikirin. Enggak, Yan. Kamu nggak boleh gitu. Saya benar-benar terima kasih kemarin kamu udah ngebantu saya. Dan saya juga mau minta maaf atas kejadian kemarin. Tapi saya akan lebih lega lagi kalau kamu nerima uang ini. Yan, saya nggak mau ngerepotin orang lain. Apalagi sampai berutang budi. Rasanya nggak enak, Yan. Ayo ambil. Barusan gue liat si Rian di luar. Dia ternyata apa yang si Nol omongin tuh bener, Dik. Barusan gue ngeliat si Nina ngasih duit ke si Rian di luar. Yang bener loh. Serius, ngapain gue bohong? Sialan, rupanya si Nina masih aja ngasih duit ke Rian. Awas lo. Lo lihat tuh, siapa yang datang? Nih dia nih sekunyuk. Woi, cowok matre. Hari ini udah pada berapa, ha? Dasar cowok nggak tahu malu.
Orang gila. Tukang bakso aja masih lu porotin ya. Heran liat dia. Dia ini kenapa sih? Curiga gua sama dia. Aneh ya, hari ini Rian nggak kayak biasanya. Tapi nggak apa-apa. Aku seneng ngeliat Rian nggak gampang marah. Di sini banyak tempat duduk yang kosong. Jangan duduk di sini. Emangnya kalau aku mau duduk di sini kenapa? Kamu keberatan? Rian, aku tahu kenapa tadi pagi kamu nggak mau nolongin aku. Karena kamu nggak pengen ribut kan sama Andi dan teman-temannya. Aku bener-bener seneng dan salut ngeliat kamu bisa ngendaliin emosi kamu. Tapi masih sedikit penasaran sih, sebenarnya kenapa sih kamu bisa berubah? Mudah-mudahan si Nola bisa nemuin keluarganya Nina. Hah, kalau sampai dia ketemu nih, gue bakalan jadi orang kaya, orang gedongan, hidupnya seneng. Hah, gue udah bosen tinggal di rumah ini. Ntar nih, gue mau beli baju-baju, mau beli perhiasan. Terus gue mau ke salon. Nih muka nih gue amplas, sampai halus biar cakep. Kagak kayak sekarang, kusem begini. Hah. Lu ngapain ngejogrok di situ? Lu pikir gua tontonan? Lu jam segini udah pulang? Memangnya barang dagangan lu udah habis? Udah, Mak. Ini uangnya. Kurang apa kagak nih? Enggak, itu pas sama jumlah bakso yang tadi dibeli. Kalau Mak mau, saya bisa buat rinciannya. Bakso telurnya 30, bakso uratnya 30, terus bakso yang kecil-kecil itu 200, bakso telur sama bakso urat. Udah. Kurang ajar lu ya. Lu mau ngajarin gue? Sok pincar di depan gue. Dasar lu ya. Kenapa lu? Hah? Mau nangis? Cengeng lu ya. Lu pikir gue bakalan kasihan kalau lu nangis? Udah, diem gak? Sekarang mendingan lu pergi ke pasar. Beli bahan-bahan buat barang dagangan besok. Ayo cepat. Cepat. Keterlaluan tuh ibu. Jahat banget sih sama anaknya sendiri. Lihat aja, gue bakal ngasih pelajaran sama dia. Rasain lo. Apa? Lo mau nantangin gue? Hah? Ayo! Sial. Lagi-lagi kita gagal. Sek. Cabut yuk. Gua bingung. Kenapa seharian ini Rian bener-bener nggak ngebalas perlakuan kita? Ada apa ya sebenarnya ya? Bapak tahu kenapa Rian begitu. Kenapa, Pak? Tadi pagi waktu Bapak bersihin kantor kepala sekolah, Bapak nggak sengaja dengar bahwa kepala sekolah bilang ini kesempatan terakhir buat Rian sekolah di sini. Kalau dia bikin keributan lagi, maka akan dikeluarkan dari sekolah ini. Ini kesempatan bagus ya nggak? Hah? Terima kasih ya Pak atas informasinya. Iya. Sekarang aku jadi ngerti kenapa Rian jadi berubah. Oh ibu,
sepeda gua, ha? Bagus. Kalau lu udah ngeliat, terus sekarang lu mau apa, ha? Mau ngajak gua ribut? Hayo! Sekarang kita buktiin siapa yang jagoan di sini. Apa lo, ha? Ayo, ayo, tunggu apa lagi? Lu takut sama gue? Pengecut lo. Nyali lu aja kayak tempe. Udah, hajar aja, Di. Ayo, ayo. Lo pikir gue takut sama lo, ha? Sialan lo. Yan, jangan Yan. Mereka semua ini sengaja ngelakuin ini semua sama kamu biar kamu kepancing. Mereka tahu perjanjian kamu sama kepala sekolah dan mereka pengen kamu dikeluarin dari sekolah ini. Enggak. Gua udah habis sabar. Gua udah nggak bisa sabar lagi. Mereka semua udah keterlaluan. Lepasin tangan gua. Enggak, Yan. Gua harus ngasih dia pelajaran. Enggak, Yan. Enggak. Aku nggak akan biarin kamu ngelakuin itu semua. Kalung itu sama kayak kalungnya Nina.